mari terus kita muliakan Tuhan. Dan kita serahkan ibadah ini hanya di dalam Tuhan. Biar kuasa Tuhan mengalir di dalam setiap kita yang mengambil bagian pada hari ini. Dan mari kita serahkan segalanya hanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, bila kami mengandalkan Engkau di dalam setiap pelayanan kami, di dalam setiap kerinduan kami, Engkau hadir. Tuhan, Engkau lihat Tuhan anak-anakmu yang mengambil bagian pada hari ini ya Bapa. Nyatakan Roh Kudus di dalam setiap mereka. Jamah mereka ya Tuhan. Agar setiap pelayanan mereka hanya Engkau dipermuliakan ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami serahkan segalanya hanya di dalam tangan anak-anakmu yang mengambil bagian pada hari ini. Singer WL, pemain musik, begitu juga Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyeringkan dari firman-Mu ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Kau pakai ya Tuhan. Nyatakan kuasa Roh Kudus itu nyata ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan kami serahkan segalanya hanya di dalam tangan. Kuasa Roh Kudus nyata di dalam setiap ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah siap beribadah dan melayani Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah kami yang percaya. Haleluya. 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 Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Shalom. Juga kita hadir bersama-sama lagi di tempat ini. Kita mau memuji meninggikan Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur di hadapan-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Allah yang memberikan sukacita dalam hidup kita.
Sungguh baik Engkau Tuhan Yesus. Sebetulnya Engkau saja Tuhan yang menjadi sumber segala dalam hidup kami Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami saat ini Bapa. Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah pujian kami. Engkau yang berkuasa Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Dan di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kesembuhan akan kami alami Tuhan. Kemenangan hidup kami atas-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan mesra yang tak terbatas. Ku yakin
untuk segala anugerah kebaikan-Mu di dalam segala keadaan. Campur tangan-Mu luar biasa. Dalam ibadah di pagi ini kami berdoa biar pengurapan Tuhan mengalir, biar urapan yang baru itu memenuhi hati dan jiwa kami, sehingga dimanapun kami beribadah saat ini, sementara menyaksikan acara ini, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu menjamah seluruh jemaat-Mu, menguasai seluruh jemaat-Mu, dan membawa semua jemaat-Mu merasakan hadirat, di mana Engkau yang memimpin ibadah ini, Engkau yang merapi hamba-Mu, dan bahwa kami bersama-sama untuk bisa merasakan kebenaran-Mu, dan kami semakin bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini, dan kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dalam situasi kota kita Balikpapan yang saat ini begitu membuat suasana yang sangat tanda petik kurang nyaman, kita melakukan ibadah seperti ini untuk membawa kita melihat kembali betapa Tuhan terlibat di dalam semua masa, terlibat dalam semua keadaan. Walaupun pada saat ini kita tidak bisa bebas berkumpul bersama-sama karena wabah yang sedang terjadi, dan wabah yang sedang terjadi ini membuat efek yang begitu banyak pengaruhnya. Bukan saja masalah sosial, di mana kita mengalami yang disebut masa yang agak sulit untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam jumlah yang besar. Tetapi di dalam masalah pelambatan ekonomi juga membawa dampak yang luar biasa dari wabah ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti memberi hikmat kepada kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, yang memampukan kita untuk menang atas semua persoalan dan pergumulan yang ada. Percayalah Tuhan yang kita puja, yang kita kenal di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang mengontrol sejarah dan mengatur sejarah untuk kebaikan dan kemuliaan namanya, dan membawa umatnya bisa menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Renungan kita pagi ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5, di mana kita tahu kisah ini bercerita tentang karya Tuhan pada gereja mula-mula, di mana seperti yang kita tahu ada satu orang pribadi yang bernama Ananias bersama istrinya menjual 9 tanah. Dan ketika tanah itu sudah terjual, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Rasul Petrus menegur Ananias dengan ungkapan yang mungkin masih kita ingat. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan Rasul itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, di dalam dunia ini ada 4 macam manusia. Kalau dikategorikan secara umum, 4 macam ini mungkin kita termasuk di dalam. Yang pertama, orang yang tidak tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Saya akan ulang.
Orang yang tahu apa-apa, bukan tidak tahu apa-apa, tetapi tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Dia tahu dan dia berbuat dari apa yang dia ketahui. Tentu ini sangat baik. Yang kedua adalah orang yang punya sifat dia tidak tahu apa-apa, dan karena dia tidak tahu apa-apa itu dia tidak berbuat apa-apa. Yang ketiga, orang yang tahu apa-apa namun tidak berbuat apa-apa. Dia tahu sesuatu tapi dia tidak mau berbuat dengan apa yang dia ketahui. Ini adalah pribadi orang yang sangat menyedihkan. Yang keempat adalah orang yang tidak tahu apa-apa namun berbuat apa-apa. Nah, ini sangat berbahaya. Dia sudah tidak tahu apa-apa tapi melakukan sesuatu dengan apa yang dia tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Kita ambil contoh. Orang yang pertama yang tahu sesuatu dan berbuat dari apa yang dia ketahui. Misalnya saja, orang itu tahu tentang cara menanggulangi virus COVID-19 adalah dengan menjaga kebersihan tangan. Oleh karena itu ia selalu mencuci tangannya dengan air dan sabun sebelum memegang wajahnya. Tentu hal itu adalah yang terbaik. Apa yang dia ketahui, dia kerjakan dengan apa yang dia ketahui. Orang yang kedua yang tidak tahu apa-apa dan tidak berbuat apa-apa. Contohnya, orang yang tidak tahu bagaimana memperbaiki komputer. Ketika komputer yang dia pakai rusak, dia tidak berbuat apa-apa. Tentu hal itu dapat kita maklumi karena dia tidak tahu apa-apa. Orang yang ketiga adalah orang yang tahu apa-apa namun tidak berbuat apa-apa. Ini adalah orang yang sangat menyedihkan. Misalnya, seseorang yang tahu bahwa badannya perlu berolahraga agar sehat, badannya perlu digerakkan agar sehat, tetapi dia tidak mau melakukan olahraga itu, tidak mau menjaga badannya untuk sehat, dan dia biarkan seperti itu. Ini sangat disayangkan, sebab kalau saja orang yang melakukan sesuai apa yang dia tahu, kemungkinan dia tidak akan mengalami hal-hal buruk berkaitan dengan dirinya. Orang yang keempat adalah orang yang tidak tahu apa-apa namun berbuat apa-apa. Ini yang tadi dikatakan orang ini sangat berbahaya karena tidak tahu apa-apa tapi berbuat sesuatu dari apa yang dia tidak tahu. Ini sangat berbahaya. Misalnya saja, kalau kita bertemu dengan seseorang yang tidak tahu cara tepat untuk mencegah penularan virus COVID-19, namun orang ini sok tahu, dia memberi nasihat kepada orang-orang dan menyampaikan berita untuk pencegahan COVID-19. Dia katakan, ini mah gampang, tidak usah takut, cukup kita minum air kelapa saja, pasti semua virusnya akan hanyut di bawah air kelapa. Virus COVID bisa mati dan hanyut di bawah air kelapa. Nah, orang yang sok tahu ini berbahaya sekali. Seandainya orang lain mempercayai apa yang dia katakan, tentu jadi masalah. Bukan sekedar sok tahu, tetapi karena sok tahunya itu dia bagikan ke orang lain, dia juga belum tentu benar, dan akibatnya ini bisa berbahaya. Orang yang tidak tahu apa-apa mengajari sesuatu yang tidak dia ketahui. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kisah yang orang tidak tahu apa-apa ini seringkali kita alami juga. Seperti halnya seorang suami mendatangi yang namanya seseorang dan menyampaikan tentang pergumulan. Dia katakan bahwa saya sungguh nggak mengerti dengan istri saya. Saya nggak paham dengan apa yang namanya cara pikir istri saya. Dia sampaikan hal itu kepada orang lain. Dan orang yang mendengar itu berkata, wah, emangnya kamu sudah menikah berapa lama dan saling mengenal berapa lama dengan istrimu? Yang bersangkutan menjawab, sudah cukup lama, sekitar 4 sampai 5 tahun. Tapi sekarang saya baru
yang saya ketahui tentang dia keliru. Saya pikir dia orangnya sabar, saya pikir dia orangnya baik hati dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, orang model begini bertindak dari apa yang dia tidak tahu dan hasilnya apa yang dia tidak mengerti. Itulah sebabnya dari apa yang saya sampaikan tadi, kita perlu pengetahuan yang benar tentang manusia. Kita perlu pengetahuan yang benar dalam hidup kita. Realitas tentang pengetahuan manusia itu sebenarnya bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 5 tadi kita temukan bahwa manusia itu seringkali memiliki pengetahuan yang pertama mengacu kepada penilaian lahiriah sifatnya. Apa yang namanya manusia seringkali melihat segala sesuatu dari apa yang disebut sifat lahiriahnya, terbatas hanya kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang terbatas sifatnya. Kita tahu manusia itu memperoleh pengetahuan dari apa yang disebut indranya, indra penglihatan, indra pendengaran, penciuman, perasa, dan indra-indra yang lain. Nah, karena kita tahu indra-indra ini terbatas, seringkali kita menilai manusia juga terbatas. Ananias dan Sapira berpikir bahwa mereka bisa membodohi rasul-rasul yang ada. Mereka berpikir bahwa pengikut Yesus yang lain itu tidak tahu apa yang mereka perbuat, karena mereka melihat dari sisi yang terbatas. Kita tahu ketika Kisah Para Rasul dituliskan, apa yang disebut kejadian di mana umat Tuhan di dalam tekanan karena iman percayanya, mereka memiliki sikap yang disebut kebersamaan yang luar biasa. Yang punya harta menjual hartanya, lalu uang dari penjualan itu dibagikan untuk rekan-rekan seimannya yang saat itu dalam tekanan, yang saat itu dalam masalah karena iman percayanya. Seseorang yang percaya Yesus pada saat itu dikucilkan oleh keluarganya, diusir dari rumahnya, dan dia harus bertahan hidup. Dan ketika dia bertahan hidup itu, komunitas Kristen yang lain mengumpulkan teman-temannya dan membiayai hidup mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Dengan cara apa? Menjual apa yang mereka bisa jual untuk diserahkan kepada rasul-rasul, dan mereka lakukan itu dengan kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena diteror, tapi mereka lakukan dengan kerelaan. Tetapi ketika kisah ini terjadi, ada masalah. Masalahnya adalah sikap yang dimiliki oleh Ananias yang hatinya dikuasai oleh iblis. Dia mendustai Roh Kudus, dan dia lupa bahwa Allah menilai hati manusia. Allah melihat hati yang mencintai Tuhan, apakah tulus atau tidak. Tidak disebutkan alasan mengapa Ananias dan Sapira melakukan hal tersebut. Kenapa mereka mengurangi uang yang didapat dari penjualan tanahnya itu untuk diserahkan kepada rasul-rasul, untuk dibagikan kepada saudara-saudara seiman. Tetapi kalau kita bisa lihat dari sisi ini, kita bisa temukan bahwa sepertinya mereka terjebak kepada sesuatu untuk tidak rela memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Sikap tidak relanya memberi persembahan kepada Tuhan ini membuat masalah bagi Ananias dan Sapira. Apapun alasannya yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira, kita bisa melihat bagaimana Allah Roh Kudus campur tangan kepada yang namanya rasul-rasul untuk mengingatkan rasul-rasul tentang umat yang ada pada saat itu, untuk mengingatkan apa yang disebut umat yang ada saat itu tentang Allah Roh Kudus terlibat di
dalam kehidupan umat zaman itu dan zaman sekarang, bahwa manusia itu tidak bersifat benar selalu. Ada masanya manusia itu, kalau kita baca dalam kisah para rasul tadi, Ananias dan Safira pada masa yang disebut tidak benar. Ada masa di mana kita tidak benar. Di dalam Amsal 31 ayat 30 dikatakan demikian, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Pengalaman manusia sangatlah terbatas sehingga tidak selalu benar. Dari luar orang bisa saja kelihatannya gagah, cantik, ngomongnya santun dan sebagainya, tapi belum tentu hatinya. Ada ungkapan yang berkata, jangan nilai buku dari sampulnya. Sampulnya boleh bagus, tetapi belum tentu mutunya bagus. Demikian juga ketika kita mengamati seseorang, mungkin orang itu sangat sopan dalam berkomunikasi, sangat baik dalam menyampaikan sesuatu, hati kita tergugah olehnya, tetapi belum tentu apa yang disampaikan itu sesuatu yang benar. Apa yang kita nilai dari berita yang kita dengar itu sesuatu yang pasti betul, bisa saja keliru. Alhasil ketika kita mendapat input yang keliru, tindakan kita seringkali juga keliru. Apa yang kita lakukan dalam bertindak juga keliru. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang sepertinya benar, tetapi berbahaya ketika dilalui, sehingga orang itu berpikir apa yang disebut langkah-langkahnya itu tepat, tetapi seringkali di ujungnya ada jurang yang menganga, yang siap mengambil nyawanya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Singkat kata, kalau manusia hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri, kehidupannya bukan saja terbatas, tapi bisa berakhir kepada sesuatu yang fatal. Saya akan ulang ungkapan ini. Manusia yang hanya mengandalkan pengetahuannya sendiri, kehidupannya bukan saja akan terbatas, juga akan berakhir dalam keadaan yang fatal. Di sini pentingnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk membuat kita tidak fatal dalam langkah, kita perlu mengandalkan Roh Kudus, sehingga hidup kita perlu bergantung kepada Roh Tuhan. Karena pengetahuan Roh Kudus sangat berbeda jauh dengan pengetahuan kita. Kita terbatas, tapi pengetahuan Roh Kudus tanpa batas. Itulah sebabnya kita perlu pengetahuan yang bersifat adikodrati dari Allah yang kita kenal di dalam nama Roh Kudus, untuk membimbing kita dan memberi pengetahuan kepada kita. Berdasarkan kisah Ananias dan Safira yang kita baca tadi, kita bisa melihat apa yang diucapkan Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus dikuasai oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus membimbing Rasul Paulus untuk menyampaikan kalimat demi kalimat yang membawa umat kepada rencana Tuhan, membawa Ananias kepada sesuatu yang dia tutupi untuk bertobat dan sadar. Tetapi Ananias tidak lakukan itu. Dari situ kita bisa lihat bahwa apa yang disebut pengetahuan dari Roh Kudus itu bersifat maha tahu. Roh Kudus bersifat maha tahu. Apa yang tidak kita ketahui, Roh Kudus mengetahuinya. Secara manusia, Petrus itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Ananias. Dia tidak tahu bahwa Ananias sudah menyimpan sebagian dari harta yang harusnya dia serahkan ke kaki Rasul. Namun kalaupun Petrus tidak tahu, Roh Kudus sudah tahu. Oleh karena itu dalam ayat 3 dijelaskan, engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ya, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah sendiri, sehingga ia bersifat maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata demikian, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab
sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam kitab Korintus ini kita temukan bahwa Allah Roh Kudus itu mengetahui hal-hal bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah, karena Dia Allah sendiri. Dia mengetahui tentang Allah karena Dia Allah sendiri. Apa yang tersembunyi bagi mata kita, yaitu dalam diri kita, tetapi di hadapan Roh Kudus, di hadapan Allah, Dia ketahui. Kalau hal yang sangat tersembunyi seperti yang ada dalam hati Allah saja Ia tahu, apalagi yang ada dalam hati kita. Tak ada batas di hadapan Roh Kudus untuk mengetahui sesuatu karena Dia Maha tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang kedua sifat dari Allah Roh Kudus selain Maha tahu, Ia bersedia memberitahu kepada kita lebih jauh bahwa Allah Roh Kudus itu selain Dia Maha tahu, Dia memakai Rasul Petrus, memakai hamba-hambanya, memakai kita semua untuk memberitahu apa yang jauh ke depan akan terjadi. Dia memberitahu apa yang akan dilakukan oleh Allah. Bukan berarti Allah Roh Kudus ini mulutnya bocor, comel, mau ikut campur urusan orang lain, membuka rahasia-rahasia dan sebagainya. Namun apa yang dia dengar dari sedikit yang dia terima, dia paham ke titik mana dia harus sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, dari poin kedua ini menjadi sentral bagi kita untuk mengandalkan Allah Roh Kudus di dalam menata kehidupan kita. Bagaimana Allah Roh Kudus ini ketika Ananias berbohong memberitahu kepada Rasul bahwa Ananias sudah berbohong, dan selanjutnya Sapira juga berbohong, dan Allah Roh Kudus juga memberitahunya. Dan semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang Maha tahu, yang siap membantu kita. Poin yang mau disampaikan kepada kita semua saat ini adalah mari andalkan Roh Kudus untuk membimbing hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna, lebih maksimal, karena Dia suka memberitahu apa yang Dia tahu untuk kita laksanakan. 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan dan bukan dengan hikmat, kita pulang dengan membaca. Pengetahuan bisa dibaca, tetapi Bapak Ibu yang dimaksud dengan pengetahuan ini tidak dengan apa yang disebut ilmu pengetahuan, tetapi sesuatu yang bersifat adikodrati, sesuatu yang di luar apa yang pernah kita pelajari. Seperti kasus yang beberapa waktu lalu dihadapi oleh jemaat kita, bagaimana ketika kita membeli sebuah ruko, dan waktu kita membeli sebuah ruko itu tanpa kita sadari dan kita tidak tahu ada terjadi sesuatu yang disebut sengketa berkaitan dengan lahan itu. Para pengurus berdoa, berdiskusi, akhirnya para pengurus memutuskan untuk melepaskan yang namanya ruko itu. Dan jujur kita katakan, kita tidak tahu bagaimana kita bisa memahami bahwa tanah yang ada di ruko itu menjadi sengketa yang besar sekali di balik papan, dan kita dengan hati yang tidak mengerti mendatangi pemilik dan menjelaskan keadaannya dan meminta pemilik untuk menganggap kita hanya sebagai penyewa dari tempat itu, dan akhirnya dana yang kita dapat kita pindahkan ke gedung kita. Itu sebenarnya hikmat yang kita dapat bukan karena pengetahuan, karena saya percaya Pak Tobing tak punya pengetahuan tentang properti, Pak Parwen tak punya pengetahuan tentang hukum, Pak Renat tidak mengerti bahwa terjadi silang sengketa atas tanah di ruko itu. Tetapi ketika kita bergumul, Tuhan memberi hikmat, mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita kaget akan hal itu. Di situ kita bisa melihat bagaimana Allah Roh Kudus membimbing gerejanya untuk bisa melewati keadaan-keadaan yang berbahaya dan kita menjalaninya dalam kemenangan. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa kita perlu kedekatan dengan Roh Kudus
sehingga kita punya kepekaan kepada perintahnya. Kita perlu dekat, hidup akrab dengan Roh Kudus. Kita perlu semakin intim dengan Roh Kudus. Kita perlu semakin mendengar suara Roh Kudus. Kita perlu semakin mendekat dan mendekat lebih lagi. Seperti dikatakan oleh kitab Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di situ ditulis bahwa setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid mendengar pengajaran gurunya, dipertajam oleh Tuhan. Kata setiap pagi ini merujuk kepada apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan setiap pagi. Apa itu yang harus kita lakukan? Untuk mendekat kepada Tuhan, kita harus awali pagi kita dengan bersekutu dengan Tuhan, membaca firman, merenungkan firman Tuhan itu, berdoa setiap pagi dan membangun keakraban dan mempertajam pendengaran kita kepada tuntunan Tuhan. Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pagi-pagi tidak kita cari handphone kita cari musik-musik yang tidak membangun iman kita hidupkan TV kita. Tidak. Ketika pagi-pagi untuk mengakrabkan diri kita dengan Tuhan, dengan Allah Roh Kudus, berdoa kepadanya, membaca Alkitab, dan kita renungkan itu seperti kita mendengar suara Tuhan untuk menguatkan iman percaya. Yang kedua yang kita lakukan selain semakin akrab dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, hidup dengan berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Berserah kepada tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu, kata berserah ini membawa kita kepada sikap untuk selalu belajar meletakkan apa yang disebut sesuatu yang bersifat ilahi sebagai kesukaan kita. Sesuatu yang namanya berserah itu berkaitan dengan karakter kita. Pada saat-saat ini banyak orang sementara khotbah diperdengarkan, dia sibuk bermain handphone. Itu bukan sikap berserah. Tetapi sikap berserah adalah ketika kita mendengar sesuatu yang bersifat ilahi, mungkin itu khotbah, mungkin itu nasihat yang berisi firman Tuhan, kita dengarkan dan kita tidak melakukan aktivitas yang lain. Kita duduk diam mendengarkan perintah Tuhan dan kita mensyukuri itu. Itu melatih pendengaran kita dan membuat kita berserah kepada tuntunan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan. Masih ingat ilustrasi yang dulu saya pernah ceritakan kalau kita nonton film seram? Dalam budaya keluarga saya dulu suka nonton bareng-bareng. Digelar tikar, TV di ujung sana, kita bergelaran sambil tiduran nonton film. Dan kalau filmnya itu menegangkan, itu pasti ada 1-2 orang dari antara keluarga saya itu lari dan sembunyi ketakutan menyaksikan film itu. Tiba-tiba ponakan saya datang dan berkata begini dalam bahasa Jerman, tenang. Ngadi hantu isudir. Tahu artinya Bapak Ibu saudara-saudari? Dia menenangkan yang lagi sibuk lompat sini karena filmnya seram. Dia bilang, tenang. Semua udah diatur oleh sutradara. Tenang saja, tenang aja. Hanya tidur aja udah, gak usah pusing. Sudah diatur oleh sutradara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ini namanya sikap. Kalau kita meletakkan hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus, kita berserah kepada Roh Tuhan, percayalah hidup kita ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Mau ada konflik, mau ada keras, apapun penyakit yang muncul, percayalah hidup kita ini sudah diatur Tuhan. Tetapi kita perlu berjaga-jaga dan melakukan hikmat yang Tuhan sudah berikan untuk membuat hidup kita lebih maksimal. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, percayalah Tuhan atur hidup kita dengan luar biasa untuk kebaikan kita saja. Kesimpulan ini membuat kita menyadari bahwa kita manusia terbatas.
Tapi bersyukurlah bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tak terbatas, yang membimbing kita melewati batas-batas dari kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah, kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya tak berkesudahan, dan Dia siap memberikan itu untuk kita semua dan membuat hidup kita lebih bermakna melampaui segala keadaan. Dan ingatlah kepada kita semua bahwa apapun yang terjadi, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya. Selama kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan mentaati Roh Kudus Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan terakhir, ingat tema kita bulan ini, antusias, yang diambil dari kata en dan theos, di dalam Tuhan. Kita percaya selama kita tetap di dalam Tuhan, hidup kita akan semakin maksimal. Tetap di dalam Tuhan, hidup kita akan melampaui apa yang tidak pernah kita bayangkan, melampaui apa yang tidak pernah kita pikirkan. Hidup kita akan semakin memiliki masa depan yang cerah ketika kita punya relasi yang intim dengan Tuhan dan mentaati Tuhan di dalam setiap perintah-perintahnya. Mari kita satukan hati kita datang kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa bulan ini kita sudah belajar tentang Allah Roh Kudus, dan bulan ini kita akan akhiri dengan satu keyakinan bahwa Allah Roh Kudus akan memimpin kita lebih hebat dari apa yang pernah kita bayangkan, dan kita akan menjadi pribadi yang terus muncul menjadi berkat karena kita terlebih dahulu diberkati Tuhan. Kita menjadi terang dan garam karena kita terlebih dahulu diajari Tuhan untuk menjadi berkat dan terang dan garam itu. Mari kita satukan hati kita. Kami seringkali melupakan Engkau Tuhan yang maha besar, yang maha sanggup. Kami seringkali melupakan bahwa Engkau selalu membimbing kami, memberitahu kepada kami apa yang harus kami kerjakan. Bapa, kami berdoa di pagi ini, berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba, sehingga ketika kami mendengar perintah Tuhan dan kami melakukannya, dan kami menjadi orang yang punya pengetahuan dari Tuhan, dan kami melakukan apa yang Tuhan sudah beritahu kepada kami untuk kami kerjakan dalam ketaatan. Hamba sudah selesai, tapi hamba percaya ya Allah Roh Kudus, Engkau akan terus mengurapi umatmu, mengurapi jemaatmu lebih dan lebih lagi untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan membimbing kami untuk membawa kemuliaan nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan alaskan doa kami. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari kita satukan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan lewat ibadah ini kami mendapat berkat yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah Tuhan, dan kami percaya Tuhan firman-Mu ini menjadi berkat dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyaringkan firman-Mu Tuhan. Kau pakai dia lebih
Tuhan, Kau berikan hikmat yang dari Engkau kepadanya Tuhan, agar setiap pelayanannya Engkau terus yang dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Berkat-berkat yang Kau berikan sepanjang minggu ini ya Bapa, kami kembalikan lagi ya Bapa. Karena itu Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, begitu juga Tuhan yang belum bisa memberi pada pagi hari ini ya Bapa, Kau berkati, biar kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami dan berharap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat beribadah hari ini di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Di dalam kondisi apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, di tempat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada Tuhan, yang ada di rumah, yang ada di luar, bahkan dalam perjalanan dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya kekuatan Roh Kudus Allah ada atas kami semua, menolong kami, memberkati kami, menjaga hidup kami Tuhan, sehingga kami akan melihat segala hal yang besar, yang indah yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, khususnya jemaat MTC Balikpapan yang saat ini sedang beribadah kepada Tuhan, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya untuk kami bisa melalui segala kondisi saat ini Tuhan. Khususnya kami tahu Tuhan, untuk kota Balikpapan, bahkan daerah-daerah yang sudah menular Tuhan, yaitu virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kami percaya apa yang terjadi di tengah-tengah kota kami, di tengah bangsa kami Tuhan, Engkau melihat semuanya. Dan kami tahu Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kami, dalam pribadi kami, melalui perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami semua Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk seluruh
dimanapun berada, biar kiranya perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami semua. Dimanapun berada saat ini Tuhan, jagai kami semua, lindungi kami semua Tuhan, supaya kami terhindar dari segala penyakit-penyakit ini yang sedang melanda kota kami ya Tuhan. Kami percaya anak-anak kami, suami, istri, orang tua kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu Tuhan, orang-orang yang memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala yang terjadi saat ini. Sekali lagi, seluruh jemaat-Mu aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan juga kami tidak lupa berdoa untuk kota kami Balikpapan. Kiranya juga Tuhan berkuasa atas semua masyarakat penduduk yang ada di kota ini. Tuhan menjaga, melindungi semuanya Tuhan. Bagi para pemerintah kami Tuhan yang sudah berjerih payah untuk bisa menangani virus yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepintaran buat mereka. Bahkan juga para tim medis juga Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Dan kami percaya kota Balikpapan, bahkan Kalimantan Timur, bahkan secara umum Indonesia Tuhan saat ini yang sedang dilanda oleh virus ini Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan kirimkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, memulihkan, menyembuhkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui tangan-tangan para pemimpin kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga bangsa kami aman dalam lindungan Tuhan. Bapak, terima kasih buat semuanya. Kami percaya melalui ibadah yang kami lakukan hari ini, jemaat-Mu menjadi teguh, jemaat-Mu menjadi kuat Tuhan, pengharapan mereka kepada Tuhan, karena kami bisa melalui semua ini hanya bersama dengan Tuhan. Bapak, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami, ini syafaat kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama kita nyanyikan segala Baik, selamat pagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Kiranya berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat-Mu, dan kiranya Engkau menjagai, meluputkan jemaat-Mu ya Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang buruk, sakit, penyakit dan sebagainya, karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Jemaat, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dalam kemenangan Tuhan. Beritakanlah kabar baik kemanapun engkau pergi, dan senantiasa ucapkan syukur
di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat ini dan sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.